Ya, puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, selamat pagi. Pada pagi hari ini, dengan sukacita saya mau katakan bahwa KGCC Kingdom Generation Community Center sudah uh, mendekati daripada uh, kenyataan gitu ya, dari sesuatu impian yang Tuhan berikan, dan akhirnya melaluinya ini kita saya mendapatkan undangan khusus dari Presiden Donald Trump untuk menghadiri inaugurasinya pada 20 Januari. Saya mau bersaksi sedikit bahwa kenapa ujuk-ujuk gitu, out of the blue tiba-tiba Henry Timbulen Presiden Amerika. Jadi beberapa tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya mengatakan kepada Tuhan, Tuhan saya udah 60-an nih. Jadi gimana nih? Kayaknya nggak ada yang kelihatan gitu ya progresnya. Lalu Tuhan bilang, ya udah saya kasih kamu dua permintaan. Terus singkat cerita, yang pertama saya bilang saya mau hidup 120 tahun sesuai Kejadian 6 ayat 1 dan tidak uh, tidak sakit-sakitan, sehat gitu ya, bahkan sampai umur 120 sehat dan tidak uh, mengenal namanya masuk kubur gitu ya, seperti Henok dan Elia. Dan akhirnya di permintaan yang kedua, waktu saya mau mengatakan, ada suara lain mengatakan, ya, kalau kamu meminta sesuatu, saya kan bahasa Indonesia, kayaknya yang Amerika nggak 20, saya undang nggak masuk deh. Jadi yang kedua, ada suara mengatakan gini, kalau kamu minta yang kecil, kamu insult him. If you ask for small, you gotta insult him because he's the one who flung the star, make the universe. Jadi maksudnya kalau lu minta yang kecil, yang kecil-kecil, kamu menghina dia karena dia menggantungkan bintang-bintang di langit gitu ya, bulan dan bintang. Uh, kamu menghina gitu. Jadi hati-hati kalau minta. Akhirnya saya renungkan bahwa oh ternyata saya ngobrol ke Bapak dan ini Roh Kudus ada atau Ibu gitu ya, mengingatkan kepada saya. Yesus adalah anak, jadi Bapak, Ibu, anak, ketiga yang esa. Akhirnya saya pilih-pilih, ya udahlah. Yang pasti saya nggak mungkin itu adalah jadi presiden Amerika. Karena saya bukan citizen Amerika, citizen tapi tidak lahir di sini, dan bahasa Inggris juga uh, little si I can gitu ya. Salary not up, come to you, come to me. Jadi itu dasarnya kenapa tiba-tiba saya bisa nyelonong ke White House gitu ya, menjadi senior advisornya Presiden Trump dan menjadi kabinetnya juga, tapi nggak senior. Uh, kabinet Trump, kabinet senior, kabinet advisor gitu ya, kabinet advisor dan senior advisor of Presiden Trump 4 tahun yang kedua ini. Jadi saya mau katakan itulah jalannya kenapa. Dan pada saat saya aktif di 2 gereja bule yang sangat besar dan saya undang tapi nggak datang. Gereja yang pertama bernama Grace Point Church gitu ya. Dia bilang, Henry, you need platform. Okay, Pastor, thank you. I pray for you. If you really want to be President of United States, you need platform. Saya mengikuti satu gereja lagi yang lebih besar lagi, dan salah satu pekerjanya Mark Len, itu suaminya, Ibu Len gitu. Dia bilang, Henry, you need platform. Dan saya masih pikir, nggak mungkin ya, gini di platform apa, platform. Saya temukan platform pertama adalah KGP gitu ya, jadi platform saya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit tiba-tiba Tuhan membawa saya ke White House gitu untuk jadi presiden, menjadi senior penasehatnya Presiden Trump dan kabinetnya. Boleh dilanjutkan?
caption yang selanjutnya. Nah, ini adalah KGCC, Kingdom Generation Community Center. Tadi yang pertama itu videonya itu adalah online ya, kelas online. How to become millionaire, multimillionaire, or billionaire. Jadi ini adalah onsite-nya. Dan di onsite ini ngomong-ngomong dengan Presiden Trump sudah 3 kali saya majukan proyek saya. Saya bilang Amerika will have a capital lending about 360 trillion US dollar, and I gotta go get 10% of that. I got 36 trillion US dollar. So dia sedang menggodok itu semua dan melihat video-video yang saya buat. Saya ada 15 tutorial video di YouTube ya. 119 million New Millionaire Academy. Ada 10 pre-class-nya juga di YouTube. Jadi ini adalah di mana Tuhan sudah mempersiapkan semuanya gitu ya. Dan kalau kita bahas sedikit aja yang paling bawah itu the money things isn't work, nggak bekerja. Terus bagaimana caranya kita melompat ke you work for money. Lalu ketiganya money works for you. Yang keempat money works for the kingdom. Nah, kelas ini adalah kelas kingdom. Ini bukunya, silabusnya saya udah ada, jadi saya tinggal menunggu permintaan saya minta 220 juta US dollar. I will build 2 hospital which is 70 million dollar each, 75 juta setiap rumah sakitnya, jadi ada 2. Lalu saya akan bangun universitasnya, akademinya itu 70 juta US dollar, jadi 150 tambah 70, 220. Itu pun nilai sebanyak itu bukan dari saya, Tuhan yang berbicara minta 220. Kenapa harus 2 rumah sakit? Karena pembukaan peresmian KGCC, nanti itu gedungnya namanya KGCC, 2 rumah sakit itu juga namanya KGCC, Kingdom Generation Community Center. So untuk sementara building ini belum ada student ya. Jadi ini gedung ini akan dipakai untuk office atau untuk perayaan-perayaan dan lain sebagainya. Pokoknya itu harus menghasilkan uang. Sementara dua hospital ini adalah engine-nya dia. Kalau dia perlu apa-apa, pendapatan dari kedua hospital ini akan mensupply daripada akademi ini. Jadi kenapa saya mau katakan kenapa KGCC? Saya mau ambil sedikit latar belakangnya, bahwa saya juga mengatakan Tuhan, saya udah 60, saya waktu tamat Stop di Harvard International Theology Seminary, saya mendapatkan visi membangun 100 gereja. 20 in America, 20 in Europe, 20 in Australia, 20 in New Zealand, and 20 back in Indonesia. Total 100. Saya bilang ini udah di Amerika, Tuhan kok kayaknya belum kelihatan satu-satu acan gitu ya. Sebenarnya apa sih purpose kamu? Saya tanya begini. God, what is your first priority and primary purpose? Terus Tuhan bilang, karena kamu tanya first, Tuhan kasihlah Matius 6 ayat 33. Seek first the kingdom of God. Nah, dari situ Tuhan mengatakan apa itu kingdom? Kingdom itu adalah Kejadian 1 dan 2. Dan Kejadian 3 sampai seterusnya itu falling plan, atau rencana yang gagal, atau rencana yang terkontaminasi karena manusia jatuh di dalam dosa. Jadi cuma Kejadian 1 dan 2 itulah kingdom. Apa-apa yang di Kejadian 1 dan 2, apa-apa yang tidak ada di Kejadian 1 dan 2, itu bukan plannya Tuhan. Agama nggak ada di situ. 5 jawatan nggak ada di situ. Pujian penyembahan nggak ada di situ. You name it. Penjara nggak ada di situ. Apalagi banyak hal-hal yang sesudah Kejadian 2 ke bawah sampai Wahyu 22 itu nggak ada di situ. Nah, Tuhan bilang, that's my first priority and primary purpose. But my plan was contaminated or falling plan. Jadi Kejadian 3 ke bawah falling plan. Itulah kenapa
KGCC namanya, dan memang ini adalah Kingdom Project ya, semuanya berdasarkan Kingdom. Boleh ditampilkan selanjutnya. Makasih. Nah, ini saya mau bersaksi, Pastor udah titip Henry, kamu bersaksi dong. Gitu. Oke. Tidak ada seorang pun dapat menjadi hamba kepada dua orang tuan. Dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan menghina yang lain. Pada saat itu, don't make wrong, oke? Saya ini hidupnya pas-pasan gitu ya, narik taksi gitu ya, kayak di Indonesia Uber ya. Ya dapat $3, $5 gitu ya. But don't make me wrong, anak saya yang paling gede itu rumahnya about 1.7 million US dollar, and then dia punya 8 restaurant, Mr. Hibachi gitu ya, di Ohio, dan yang kedua punya grade A academy, yaitu dia lulusan Ohio State University as a bachelor, math science bachelor. Jadi dia ahli matematika, kalkulus, apa segala macam dia jago, dan dia buka usahanya sendiri namanya Grade A Academy. Muridnya banyak. Suaminya dia orang bule itu punya real estate, usaha real estate, dan anak saya barusan ini membeli 66 unit rumah di Indiana. So mereka yang saya perkirakan yang pertama sudah multimilioner, yang kedua ini adiknya ini ada jenjang mau ke bilioner gitu ya. Yang terakhir anak saya yang laki itu dia punya satu coffee shop namanya Coffee Paradise, itu penghasilannya $1 million gross every years, dan dia punya 2 restoran, satu food truck, dan punya apa namanya grocery store gitu ya. Tetapi saya nggak pernah mau ada kesusahan, saya tidak pernah mau minta bantuan kepada mereka gitu ya. Nah, long story short, satu kali saya bangun pagi $3, sedangkan harus bayar asuransi gitu ya, bayar asuransi dan kebutuhan-kebutuhan yang lain itu kurang lebih satu bulan tuh 1.700 pengeluaran saya gitu ya. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kayak begini nih Tuhan gitu ya. Kok apa namanya, kok hidupku jadi susah banget, mana rumah saya $500.000 saya jual untuk bukain restoran anak saya yang paling besar, dan sekarang dia berhasil dengan dari 1 jadi 8, tapi saya sendiri orang bilang belangsak ya, nggak punya rumah. But it's okay. Dan ini menjadi kesaksian juga buat kita semua, para bapak dan ibu-ibu juga, bahwa Tuhan selalu mengatakan seperti ini, kamu nggak boleh break, kamu nggak boleh bangkit-bangkit, bahwa kamu bawa mereka ke Amerika sampai ke belakang darah, tidur 6 bulan di apa rest area gitu ya, sampai diusir polisi, terus kerja itu 5 hari dari pagi sampai pagi nonstop, mata udah masuk ke dalam, sikat gigi, apa namanya, apa ngumpet-ngumpet ke motel, kalau nggak lihat itu resepsinya saya gosok gigi di situ. Jadi itu 6 bulan saya lakukan untuk mendatangkan mereka, dan Tuhan bilang jangan break itu. Tuhan memberikan satu ilustrasi adalah seorang datang melihat hotel yang mewah gitu ya. Dia mengambil picture chandelier, dia mengambil foto kepada apa namanya lampu kristal, terus bagusnya apa namanya ballroomnya, kamarnya, dan pemandangan di luar. Dia ambil picture bagus sekali, ini hotel memang luar biasa nih. Nah, Tuhan bilang satu hal yang dia tidak bisa ambil daripada foto ini adalah fondasinya. Dan kamu adalah fondasinya, Andre. You are a man, you are not a boy. We have to come from the boys to men, and then men to be a gentleman. Jadi ada 3 tahapan. Kalau perempuan, from the girl to be hold on. From a girl to be a woman, from the woman to be a lady. Lady die gitu. Jadi 3 tahap untuk perempuan dan ini untuk laki. Jadi
Itu Tuhan ajarkan. Dan satu hari saya ada KGP, dan saya tarik taksi, terus saya di dalam kepala saya gitu, saya mau tarik taksi 3 hari supaya penuh bisa dapat $100, $300 lumayan. Nah 3 harinya itu KGP-nya. Nah itu yang Tuhan tegur gitu ya. Tuhan tegur begini, kenapa bank account kamu kecil sekali? Saya kasih tahu. Tuhan bilang, kalau kamu mengorbankan KGP hanya untuk cari uang, tebak, kamu if you work for Lyft atau Uber, istilah gampangnya Uber itu taksi itu, who is your master? Siapa tuan kamu? Tuhan bilang, Uber kan, money. If money is your master, then I'm not. Ini firman Tuhan yang keluar gitu ya. Dan saya mengerti, oke Tuhan, minta ampun. Naik ke slide yang berikutnya. Nah ini sebenarnya juga masih paralel dengan kejadian saya yang apa namanya, yang itu juga. Ini dua ini Tuhan bilang, kalau kamu tidak menghambakan diri kepada Mamon, berarti kamu menghambakan diri kepada saya. Kalau kamu ke GGP mengorbankan kepentingan finansialmu, berarti kamu menganggap saya sebagai master kamu, gitu, Tuhan kamu. Dan Tuhan bilang, kalau kamu sudah membawa diri bahwa apa namanya, aku Tuhan kamu, I'm your master, berarti kamu keluar dari firman ini, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Boleh like di atas lagi, Pak? Matius 6 ayat 21 berbunyi, karena di matamu, karena naik Pak, ya itu betul. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara-saudara, waktu yang pertama apa namanya, bank account saya $23, firmannya yang dua itu turun, yang tadi yang pertama dan kedua, hamba uang atau hamba Tuhan, gitu ya. Dan apa akar dari segala kejahatan cinta uang itu beres, dan saya masuk. Keesokan harinya lebih gila lagi, uang saya minus $223 US dollar minus. Saya bilang, wah Tuhan, ini apa lagi nih, gitu ya. Nah, Tuhan bilang begini, oke, ini ajaran kamu ntar akan menjadi CEO-nya 119 million billionaire yang akan membawa capital lending di Amerika 360 triliun US dollar, gitu ya. Banyak sekali. Tapi saya ajarin kamu dulu ini tentang firman Tuhan yang langsung nyakitin, gitu ya. Menemplak saya. Saya bilang, kenapa lagi nih Tuhan? Minus. Nah sekarang hati kamu bagaimana rasanya? Ya rasanya mau bunuh diri lah. Gimana nih? Aduh, Tuhan bener gak sih katanya Tuhan maha kaya? Tuhan akan apa namanya memberkati sesuai kekayaan dan with his riches and his glory, dan di dalam kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Loh saya malah minus nih Tuhan. Lalu Tuhan bilang begini, oke, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Tuhan bilang, saya mau ganti fondasinya. Yang kamu punya sekarang, fondasi kamu tuh fondasi tua. Dan kalau saya nggak pukul kamu begini, fondasi itu akan terus itu. Saya mau ambil fondasi itu. Fondasi kamu adalah saya. Jadi, it's not what you have, but who have you. Bukan apa yang kamu punya, bank account, mobil. Saya punya Mercy sampai 8 dulu, pernah masuk tetap. Dan segala usaha, it's not what you have, but who have you. Tuhan bilang gitu ya. Jadi, boleh naik lagi, karena ini paralel ya, bersambungan.
Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, setelah ini Tuhan bilang fondasi kamu harus saya, gitu ya. Dan kembali lagi, saya kelimpungan gitu ya, diundang Presiden Trump ke White House, ke sana itu bensinnya $100, balik $200, motel yang paling murah 80, 300 itu saya punya uang 100 tapi untuk bayar asuransi mobil saya bulan ini ya, tanggal 20 kemarin kan. Dan saya mau katakan bahwa saya mesti bayar itu dan saya nggak ada duit. Tetapi itu saya berangkat waktu itu hari Minggu. Sabtu hari Jumatnya Tuhan bilang gini, Henry, congratulations with your new career. What is it, God? You are a politician now. You are a politician now. Oh ya, yeah? Oke, okay, thank you. Padahal itu saya lagi ketar-ketir nih, gimana $23, biaya yang 300 mau cari dari mana, minta sama istri bilang nantilah, saya pikir minta sama temen Togap juga saya mintain, iya Pak nanti saya coba cari $300, padahal kalau saya kerja itu $500 tuh seminggu take home pay saya, itu sedikit banget tapi memang nggak ada gitu ya. Saya bilang Tuhan ini bagaimana, apalagi nih Tuhan gitu ya. So saya nggak memperpanjang karena waktu saya tinggal 8-10 menit ya. Saya nggak memperpanjang cerita itu gitu ya. Tetapi Tuhan turunkan lagi. You know, sometimes God want you to see Him in His other side. Kadang Tuhan mau kita melihat sisi lain daripada Tuhan. Gitu. Jangan Tuhan yang grace, maha kasih, penyayang dan lain-lain sebagainya, mengampuni dan Tuhan kadang-kadang mau Dia membuat kita ngeh sisi lain daripada Tuhan. Nah ini yang turun firman Tuhan ya. Waktu yang $23 itu yang akhirnya ada 300 turun, dan waktu saya mau berangkat seorang dari gereja masukin ke kantong saya $160 ya, jadi $460 di kantong saya. Bawa mobil sendiri 7 jam, tetapi jadi 10 jam gara-gara ada badai salju, dan hampir saya artinya saya hampir terkubur dalam salju, padahal masih 3 jam lagi, jadi perjalanan yang harusnya ditempuh 6 jam jadi 10 jam. Sampai di sana saya mencari hotel, saya lihat di handphone, ini $80 nih hotelnya. Saya motel bukan hotel. Saya masuk, berapa nih ya? Saya mau ambil satu malam. Oh, 280 plus tax. Wah, 80 kan jadi 280. Ya, yeah, you can find around Washington DC because tomorrow is Trump inauguration. You cannot find. This is the cheapest. Ya, akhirnya tidur di mobil, bapak-bapak. Jadi, aduh, perjuangan gitu ya, dari uang mau dikubur di salju, hampir saya pulang karena saya pikir wah ini saya daripada terkubur salju mendingan mumpung baru 3 jam balik lagi Ohio 3 jam kan, tapi emang nggak bisa balik ya, namanya snow, macet semuanya, mobil terendam hampir ke sekap mesin depan gitu ya. Terus saya nggak tidur, oke. Okay? Jadi saya 3 hari 3 malam nggak tidur, nggak makan, nggak gosok gigi, gara-gara mau ketemu sama Trump gitu ya. Terus akhirnya saya parkir mobil, waktu mau masuk ke pintu White House tuh, saya udah di situ antara jam 2, jam 3, ternyata buka untuk bukan social security, secret service-nya buka jam 6, jadi saya harus tunggu 3 jam di luar dengan suhu -7. Jadi, waduh, baju saya mana nggak terlalu menahan itu, sehingga waktu 1 jam saya bilang Tuhan, kaki saya udah beku, tangan saya nggak bisa dilurusin, dada saya udah sesek, pernah operasi jantung gitu ya, open heart surgery 2019, udah beku nih, ntar lagi mati nih Tuhan. Tuhan, aku balik aja ke mobilnya Tuhan. Ya udah sampai sini, orang nggak ada yang tahu ini aku ke White House apa enggak. Aku mau balik dah, aku nggak ke Tuhan. Tuhan, saya benar-benar nggak tahan gitu ya. Tapi singkat cerita, ada tukang jualan itu, shawl, tukang jualan topi gitu ya, dan sarung tangan, and so on. Akhirnya saya beli gitu ya, karena ada duit 160 yang nggak jadi dipakai untuk motel, ya saya beliin itu semuanya. Akhirnya ya saya bisa masuk ke White House gitu ya. Cuma saya mau tutup ini. Jadi apa message-nya Tuhan gitu ya.
sampai dengan udah mau ketemu Trump, dan melalui ketemu dengan Trump itu kita bisa kasih proposal kita untuk KGCC itu ya, Kingdom Generation Community Center yang saya baru ceritakan, dan sekarang udah masuk, udah 3 kali di appraisal gitu ya. 220 juta dia uangnya miliar-miliar, 220 juta mungkin buat dia kayak 220.000 rupiah lah, atau paling enggak 2 juta enggak, paling seperti 220.000 rupiah lah buat kita. Nah, Tuhan bilang begini, oke, Henry, karena kamu ke kingdom, right? Kamu kingdom kan? Iya. Kamu bukan gospel of grace, ya bukan. Saya gospel of kingdom, karena toh di akhir firman Tuhan itu Injil kerajaan sampai ke ujung bumi, bukan Injil grace, bukan Injil kerajaan. Nah, ini KGC dan ini KGP, ini KGCC yang akan dibangun nanti soon, gitu ya. 70 juta US dollar gedungnya. Dan Tuhan bilang begini, oke, Henry, saya kasih tahu bahasa Inggrisnya, karena memang dapatnya bahasa Inggris. Henry, the kingdom economy, the kingdom financial is not about accumulation money, accumulate money, but the kingdom of God is about to access. Maksudnya, saya bilang. Jadi begini bahasa Indonesia. Kita kan KGP nih ya, KGCC, nanti ada KGC ada KGCC nanti. Kita ini kan kingdom. Jadi di kingdom Tuhan bilang itu bukan masalahnya dapat uang terus kumpul ini, Bang. Tuhan bilang begini, I will give you 1 million US dollar. Tuhan bilang gitu. But that's it, that's yours. Saya kasih kamu 1 juta dolar, tapi udah itu. Oke, kamu punya cek, buka, kamu bisa punya cek, kamu buka, tapi itu 1 juta. Atau Tuhan bilang, pilih. Atau saya kasih kamu cek saya. Ini Tuhan yang punya langit dan bumi dan segala bintang-bintang dan apa namanya galaksi ya. Saya kasih cek kamu dan kamu bisa akses ke account saya anytime, berapa aja kamu mau. So 360 triliun ya. 36 triliun paling nggak saya dapat 10% dari ini kalau jalan ini KGCC dan apa namanya akademinya untuk membuat Amerika 119 million millionaire in Amerika. Tuhan bilang akses, atau kamu mau akumulate, kamu ambil duit taruh di bank, tapi udah itu 1 juta udah kamu buka cek bank, cek sendiri, atau kamu mau akses. Saya bilang ya mau akses lah. Jadi itu aja kesaksian saya. Pertanyaannya di break room itu adalah apa yang kita dapat dari firman Tuhan pagi hari ini tentang hal yang saya sudah ceritakan. Tuhan berkati, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu sudah ditaburkan, dan terima kasih Tuhan, siapakah hamba boleh bertemu dengan Presiden Trump, bahkan dengan Elon Musk ya Tuhan, bahkan untuk membangunkan proyek yang setelah kami susun dengan Pastor Togap membuat semua bumper daripada video-video tutorial video 119 Million Millionaire Academy, dan kami sudah mendapatkan silabusnya untuk onsite, dari online menjadi terus kepada onsite, yaitu kelas yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah KGC, KGP ya Tuhan, berkatilah mereka, dan pada saat hamba kalaupun harus stay di White House, tiap hari Selasa dan Jumat ada kebaktian di White House, dan biarlah teman-teman kami dari KGP atau KGC, hamba-hamba Tuhan boleh diundang untuk menjadi impact buat White House melalui kebaktian yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat di White House. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, hamba-Mu terbatas dan hamba-Mu dengan kekurangan, ampunilah kesalahan anak-Mu ini ya Tuhan. Inilah yang kami bawa kepadamu, tidak sempurna, tetapi sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati.